Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solika. Di sini saya ambil jurusan Perdipiaud semester 4. Akan berpresentasi mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Pengertian hadis mutawatir ialah dapat berarti dari lafaz mutawatir berarti mutatabi, yaitu sesuatu yang datang berikut dengan kita atau yang beriring antara satu dengan lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Syarat-syarat hadis mutawatir diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi, adanya keseimbangan antara perawi pada tabaqat lapisan pertama dan tabaqat berikutnya, berdasarkan tanggapan panca indera, mustahil bersepakat bohong. Selanjutnya, hukum hadis mutawatir ialah qat'i al-wurud, yaitu pasti keberadaannya dan menghasilkan ilmu yang zaruri atau pasti. Oleh karena itu, wajib bagi umat Islam untuk menerima dan mengamalkannya. Dan karenanya pula, orang yang menolak hadis mutawatir dihukumi kafir. Selanjutnya, pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan yang lainnya. Contoh hadis mutawatir lafzi adalah, barang siapa yang mau sengaja berdusta atas namaku, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 62 sahabat dengan teks yang sama, bahkan menurut Asyuyuti diriwayatkan oleh lebih dari 200 sahabat. Selanjutnya, hadis yang mutawatir yang maknawi. Hadis yang mutawatir maknanya saja, tidak pada lafadznya. Hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa telah diriwayatkan oleh lebih dari 100 hadis mengenai angkat tangan ketika berdoa, namun dengan lafadz yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing lafadz tidak sampai ke derajat mutawatir, tetapi makna dan keseluruhannya lafadz tersebut mengacu kepada satu makna. Selanjutnya, mutawatir amali merupakan hadis tentang berita-berita yang menerangkan waktu dan rakaat sholat, misal sholat jenazah, kadar zakat, dan lain sebagainya. Faedah-faedah hadis mutawatir, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hadis mutawatir dapat memberikan faedah ilmu dan zaruri, yakni suatu keharusan untuk menerima dan mengamalkan isinya sesuai dengan yang diberitakan, sehingga membawa kepada keyakinan yang qat'i atau pasti. Selanjutnya, mengenai hadis ahad. Kata ahad atau wahid berdasarkan dari segi bahasa berarti satu. Maka khobar ahad atau khobar wahid berarti suatu berita yang disampaikan oleh orang satu. Menurut istilah hadis, ahad adalah khobar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawi itu 1, 2, dan seterusnya. Memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Faedah-faedah hadis ahad sebagaimana ditulis Muhammad Aqib Muslim dalam bukunya Ilmu Mutas oleh Hadis, kajian historis metodologis hadis ahad memberikan manfaat kepada dzon, kemungkinan melakukan penelitian. Kehujahan hadis ahad, berbagai macam pembagiannya terkadang dapat dihukumi sahih, hasan atau dhaif, bergantung pada syarat diterimanya hadis syurut al-qabul. Adapun kehujahan hadis ahad, jumhur ulama sepakat bahwa hadis ahad dapat dijadikan hujjah selama hadis tersebut masuk kategori hadis maqbul atau memenuhi syarat diterimanya hadis. Persyaratan yang dikemukakan para ulama berkaitan dengan dua sisi, yaitu berkaitan dengan para perawi hadis dan berkaitan dengan substansi dari hadis. Adapun yang berkaitan dengan perawi hadis adalah perawi harus adil, dzabit, paham dengan hadis yang disampaikan, melakukan dengan apa yang telah diriwayatkannya, harus menyampaikan hadis dengan huruf-hurufnya, perawi hendaknya mengetahui perubahan makna hadis dari lafal hadis yang sebenarnya. Persyaratan yang berkaitan dengan substansi hadis antara lain, hendaknya sanad bersambung dari Rasulullah, terhindar dari syuyuz, kejanggalan dan ilat atau cacat, hendaknya tidak bertentangan dengan as-sunnah
al-masyhurah, baik yang berupa qauliyah maupun fi'liyah. Hendaknya tidak bertentangan dengan perilaku sahabat dan tabi'in. Hendaknya sebagai ulama salaf tidak mencela atau mengkritik hadis tersebut. Hendaknya dalam hadis tersebut tidak terdapat penambahan matan dan sanadnya yang tambahan itu diriwayatkan secara mandiri dan menyalahi rawi-rawi yang istiqomah. Para ulama banyak memberikan bukti tentang kehujanan hadis ahad. Di antara dalil-dalil yang mereka gunakan adalah sejarah membuktikan bahwa Rasulullah SAW tatkala menyebarkan Islam kepada para pemimpin negeri, beliau menuju atau mengutus satu atau dua orang sahabat. Bahkan beliau pernah mengutus 12 sahabat untuk berpencar menemui 12 pemimpin yang saat itu diajak menganut Islam. Kasus ini membuktikan bahwa khobar yang disampaikan atau dibawa oleh satu atau dua orang sahabat dapat dijadikan suatu hujjah. Selanjutnya, pengertian hadis aziz secara etimologis. Istilah aziz yaizu yang berarti qala, sedikit atau nadara, jarang terjadi. Secara etimologis hadis aziz dapat didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi atau lebih dalam satu atau pakotnya. Selanjutnya ghazal gharib berasal dari kata ghuraba yaghribu yang berarti al-munfarid yaitu menyendiri atau bait atwatoni jauh dari tanah airnya. Gharib juga berarti terasing atau jauh dari tempat tinggal. Sedangkan secara terminologis, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baiknya menyendiri itu imamnya maupun selainnya.